Allah Subhanahu wa taala, apakah fee dalam berbisnis hukumnya halal atau haram? Dalam fikih hadirahmakumullah, pekerjaan yang memang menghubungkan atau karena gara-gara dia terjadi sebuah transaksi disebut dengan simsar. Simsar itu penghubung. Bahasa orang kampung kitanya calo, biong. Apakah simsar atau biong pekerjaan yang hina? Jawabannya tidak sama sekali. Justru dia dapat setiap apapun yang dia lakukan, niat karena Allah, ada pahalanya, Pak. Allah sampaikan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong karena kejahatan dan dosa. Kan gara-gara itu si simsar, gara-gara itu calo, kan jadi transaksi bisnis. Penjual, pembeli, tengah-tengah kita. Atau Bapak jadi penghubung bisnis antara si A produsen, nih pabrik, dikumpulin sama saya yang bantuin informasiin, saya nggak punya modal, saya nggak buat produk, tapi gara-gara lisan saya, gara-gara saya ngetik di HP saya, maka saya mendapatkan fee tadi, hukumnya halalan thayyibah dengan syarat, nah ini, dengan syarat tidak ada penipuan di dalamnya. Ini maaf, kita kadang-kadang kan jadi penghubung, di sini ngejelek-jelekin, atau di sono ngebagus-bagusin, sono bagus-bagusin lagi, atau meng-up harga di mana harga ini merugikan orang lain. Lebih baik begini, Pak, kalau misal contoh nih simsar tanah. Kita ngomong sama yang punya tanah, ini mau dijual berapa? 5 juta. Lah ini bersih, bentar buat saya bagaimana? Udah dah, dari saya harga 5 juta. Terserah lu, tapi jangan mahal-mahal. Ntar lu kasih tahu ke pembeli ya. Ntar ngomong di pembeli, jangan kebanyakan ngomong, Pak. Kadang-kadang, Pak, ya Allah, Pak, saya belum dapat apa-apa dari sono. Ini dari sononya aja udah 6 juta harganya. Murah banget, pokoknya surat tanggung jawab, aman, jangankan mobil, kereta masuk, kereta, ngomong banyak banget, Pak. Kata dia dari sononya aja harga berapa? 6 juta. Padahal dari sono berapa tadi, Pak? Udah bohong belum? Udah dosa lagi, Pak. Katanya saya pernah tuh ada pengajian khusus biong, saya pernah ngisi pengajian, Pak. Kata dia bilang begini, habis guru kalau kagak bohong kata kagak untung. Nah ini bisa, Rasulullah pedagang, Pak. Rasulullah pembisnis. Kita nggak dilarang jadi pembisnis, silakan jadi pembisnis. Tapi pembisnis yang jujur, jujur dalam pengertian bukan goblok tentunya, Pak. Kalau ada orang mentang-mentang jujur semua, ya ada hal-hal yang memang aturan-aturan bisnis. Sampaikan itu. Memang luar biasa bab muamalah di negeri kita ini. Kadang-kadang saya sering kok nemuin, aduh Pak Ustadz, ini mah Ustadz aja saya kasih murah, sama orang-orang mah kagak, ini mah Ustadz aja. Besoknya saya cek harga, Pak, justru sama saya lebih mahal. Gara-gara saya diomongin tadi sama Ustadz aja, kita kan gak enak nawarnya, Pak. Atau kadang-kadang yang ngomong begini, udahlah Ustadz, ini kan saya mah namanya sama guru, nggak usah dah, saya mah nggak bakal ngambil untung, nyari berkahnya aja sama guru. Bahkan cakap jadi berkah doang, Pak. Udah, ini mobil dari sana masih gitu, Tan. Udah nggak usah pakai macam-macam, saya nggak usah dibagi, saya hanya doain. Pada tahunnya, Pak, saya cek emang udah 20 juta dia megang. Biasa aja, jujur aja, itu nggak apa-apa, itu fee. Malah saya nggak setuju, Pak, kalau ada orang jual sesuatu
itu menafikan penghubung. Contoh, anak dijual, silakan hubungi langsung tanpa perantara. Lu sombong amat. Perantara itu halal. Bapak, perantara kebaikan dapat pahala. Apa saja itu. Apalagi fee dalam bisnis. Kalau nggak sepakati di awal. Misalnya, gimana kalau hasil deal? Ini kira-kira nih kita rombongan banyak soalnya nih. Mana kemarin ngobrolnya di Atakwa lagi, guru denger. Ntar kalau guru nagih kan ada uang denger buat guru. Misalnya. Gimana 10%? Di awal nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak apa-apa si penjual tahu, si pembeli tahu. Ini babu amalan namanya. Bahkan sampai urusan gadeh menggadeh. Ini banyak yang terjadi di negeri kita. Bahwa orang yang bilangin, yang nyariin, gak kebagian apa-apa. Salah, Pak. Kan sabab ada dia, kita tahu ada orang mau gadein mobil misalnya. Bagi dia. Kesepakatan berapa? Yang penting tadi jangan kemudian tiba-tiba langsung dipotong, gak ketahuan. Jadi muamalah, namanya aja muamalah. Amala yu'amilu muamalatan, saling, Pak. Konsep dalam agama kita saling menguntungkan. Jadi fee dalam bisnis halal, halalan thayyibah. Bapak minta tolong tanah jualin, ada fee-nya, jelasin fee-nya berapa. Yang penting diantak di awal. Tapi kalau mintain amal gak usah pakai fee, Pak. Ada orang bawa proposal, fee gue berapa persen? Lah bukan fee, itu namanya upah. Lu kan naik motor, nih uang bensinnya, nih uang capeknya. Jangan langsung dari soal dapat 5 juta, lapor ke ketua DKM cuma dapat 3 juta. Mana gue belum dibagi apa-apa lagi. Dapat udah megang 2 juta, dibagi lagi sama DKM 500.000. Lah untung banyak tuh dia, Pak. Untung di dunia, tapi nanti di akhirat digedig pertama. Tuh hati-hati. Jadi bisnismen ngambil fee tadi, subhanallah. Kalau dia jujur, benar-benar sesuai dengan aturan agama, insya Allah yang dia dapatkan halal dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.